Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD. Silahkan diskusi bersama teman-teman kelompok yang telah ditentukan, supaya kalian bisa menemukan konsep translasi dan refleksi. Ada yang tahu apa itu translasi? Iya, benar. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan kegiatan 1 masalah 1. Bagaimana jika sebuah bangun datar digeser pada bidang koordinat kartesius? Coba kalian amati segitiga ABC yang digeser pada gambar berikut. Dapatkah kalian menentukan arah dan besar pergeserannya? Untuk alternatif penyelesaiannya, coba kalian lengkapi tabel di bawah ini. Silahkan dilengkapi tabelnya ya, anak-anak. Setelah kalian mengamati dan mengisi tabelnya, apakah ada yang menemukan sifat translasi? Silahkan, Alma. Beri tepuk tangan untuk Alma. Iya, betul. Bangun datar yang digeser atau ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Diingat ya, anak-anak. Selanjutnya, masalah yang kedua. Amati pergeseran setiap titik pada gambar berikut. Perhatikan arah pergeseran titik-titik tersebut. Kemudian, tentukan koordinat masing-masing titik dan menuliskannya pada tabel yang telah disediakan. Ini tabelnya ya anak-anak, silahkan dilengkapi. Setelah kalian mengerjakan masalah 1 dan masalah 2, apakah ada yang sudah menemukan bagaimana konsep translasi kaitannya dengan konsep matriks? Ya, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, benar. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel masalah 1 dan masalah 2 secara umum dapat diperoleh titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B akan menghasilkan bayangan A aksen, Y aksen. Nah, penulisannya seperti ini ya, anak-anak. Nah, seperti itu. Di mana X aksen, Y aksen ini penjumlahan dari A, B ditambah X, Y. Apakah ada yang tahu apa itu refleksi? Iya, betul. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan kegiatan 2 masalah 1. Perhatikan koordinat titik dan bayangannya setelah direfleksikan terhadap titik O 0,0 pada gambar berikut. Kemudian, tuliskan koordinat titik-titik tersebut dan bayangannya pada tabel di bawah ini. Setelah kalian menyelesaikan masalah 1, kegiatan 2, apakah ada yang sudah menemukan bagaimana konsep refleksi terhadap titik O 0,0 kaitannya dengan konsep matriks? Ya, silahkan Fani dituliskan ke depan. Beri tepuk tangan untuk Fani. Iya, benar. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel masalah 1, secara umum dapat diperoleh jika A, X, Y direfleksikan terhadap titik O 0,0 mempunyai koordinat bayangan A aksen yaitu negatif X, negatif Y, bukan? Mari kita tentukan matriks refleksi terhadap titik O 0,0. Misalkan matriks transformasinya adalah C, di mana elemen baris 1 kolom 1 itu A, elemen baris 1 kolom 2 itu B, elemen baris 2 kolom 1 itu C, dan elemen baris 2 kolom 2 itu D. Sehingga A, X, Y direfleksikan terhadap titik
O 0,0, maka A aksen yaitu negatif X, negatif Y. Di mana negatif X dan negatif Y ini dihasilkan dari hasil kali matriks transformasi dengan titik awalnya. Nah, hasilnya yaitu baris 1 kolom satunya AX plus BY dan baris 2 kolom satunya itu CX plus DY. Dengan kesamaan matriks, kita dapat menuliskannya seperti ini. Negatif X adalah AX plus BY. Ekivalen dengan A adalah negatif 1 dan B adalah 0. Kenapa demikian? Karena di sini tidak memuat nilai Y. Jadi, dapat dipastikan bahwa B adalah 0. Nah, untuk yang negatif Y adalah CX plus DY, ekivalen dengan C adalah 0, dan D adalah negatif 1. Sama, kenapa seperti ini? Karena di sini tidak memuat nilai X, jadi C-nya adalah 0. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 adalah elemen baris 1 kolom 1 itu negatif 1, elemen baris 1 kolom 2 itu 0, elemen baris 2 kolom 1 itu 0, dan elemen baris 2 kolom 2 itu negatif 1. Jadi, kesimpulannya, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik O, 0,0, menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Dapat ditulis seperti ini ya, anak-anak. A, X, Y direfleksikan terhadap titik O, 0,0, maka A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen ini diperoleh dari hasil kali matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 yang ini dikali titik awalnya. Bagaimana, paham anak-anak? Selanjutnya, silakan kalian kerjakan masalah 2. Coba amati beberapa titik yang direfleksikan terhadap sumbu X pada koordinat kartesius berikut. Kemudian, tuliskan titik-titik tersebut beserta bayangannya pada tabel di bawah ini. Silahkan ya diisi tabelnya anak-anak. Setelah menyelesaikan masalah 2, apakah ada yang sudah menemukan bagaimana konsep refleksi terhadap sumbu X kaitannya dengan konsep matriks? Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikannya di depan kelas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, benar. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel masalah 2, secara umum, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, akan mempunyai koordinat bayangan A aksen X, negatif Y, bukan? Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan matriks transformasinya adalah C, di mana elemen baris 1 kolom 1 itu A, elemen baris 1 kolom 2 itu B, elemen baris 2 kolom 1 itu C, dan elemen baris 2 kolom 2 itu D. Sehingga A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen X, negatif Y. Di mana X, negatif Y ini diperoleh dari hasil kali matriks transformasinya dikali titik awalnya, menghasilkan elemen baris 1 kolom 1 itu AX plus BY dan elemen baris 2 kolom 1 CX plus DY. Dengan kesamaan matriks, diperoleh bahwa X adalah AX plus BY ekivalen dengan A adalah 1 dan B adalah 0. Dan negatif Y adalah CX plus DY ekivalen dengan C adalah 0 dan D adalah negatif 1. Dengan demikian, matriks refleksi terhadap sumbu X adalah
elemen baris 1 kolom 1 itu 1, elemen baris 1 kolom 2 itu 0, elemen baris 2 kolom 1 itu 0, dan elemen baris 2 kolom 2 itu negatif 1. Bagaimana paham anak-anak? Jadi kesimpulannya, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat ditulis seperti ini ya anak-anak. A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen ini diperoleh dari matriks pencerminan terhadap sumbu X dikali titik awalnya. Nah, sekarang kalian kerjakan masalah yang ketiga, yaitu coba amati pencerminan beberapa titik terhadap sumbu Y pada koordinat kartesius berikut. Kemudian, tuliskan titik-titik tersebut beserta bayangannya pada tabel yang telah disediakan. Silahkan lengkapi tabelnya ya, anak-anak. Setelah menyelesaikan masalah ketiga, apakah ada yang sudah menemukan bagaimana konsep refleksi terhadap sumbu Y kaitannya dengan konsep matriks? Ya, silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan kelas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, benar. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel masalah 3, secara umum jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y akan mempunyai koordinat bayangan A aksen negatif X, Y, bukan? Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Misalkan matriks transformasinya adalah C, di mana elemen baris 1 kolom 1 itu A, elemen baris 1 kolom 2 itu B, elemen baris 2 kolom 1 itu C, dan elemen baris 2 kolom 2 itu D. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen negatif X, Y, di mana negatif X, Y diperoleh dari hasil kali matriks transformasinya dikali titik awal, menghasilkan matriks AX plus BY untuk elemen baris 1 kolom 1. Untuk baris 2 kolom 1, CX plus DY. Dengan kesamaan matriks, kita dapat menuliskannya seperti ini. Nah, negatif X adalah AX plus BY. Karena di sini tidak memuat nilai Y, maka A adalah negatif 1 dan B adalah 0. Nah, untuk Y adalah CX plus DY, ekivalen dengan C adalah 0 dan D adalah 1. Karena di sini tidak memuat nilai X. Dengan demikian, C-nya adalah 0. Nah, dengan demikian, matriks refleksi terhadap sumbu Y adalah elemen baris 1 kolom 1 negatif 1, elemen baris 1 kolom 2 itu 0, elemen baris 2 kolom 1 itu 0, dan elemen baris 2 kolom 2 adalah 1. Jadi, kesimpulannya, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat ditulis seperti ini. A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen ini diperoleh dari matriks pencerminan terhadap sumbu Y dikali titik awal. Ini ya. Bagaimana anak-anak paham?
anak-anak, apakah ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Tami. Beri tepuk tangan untuk Tami. Ya, jadi hari ini kita telah menemukan konsep translasi dan konsep refleksi, di mana jenis-jenis refleksi itu ada beberapa jenis. Yang pertama, refleksi terhadap titik O 0,0, refleksi terhadap sumbu X, dan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, untuk konsep-konsep yang telah ditemukannya, dihafal kembali, diingat kembali ya anak-anak. Adakah yang menemukan manfaat dari mempelajari materi translasi dan refleksi? Ya, silahkan Vini. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Vini. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, translasi berarti pergeseran posisi atau keadaan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, dan semakin maju pula lingkungan tempat kita hidup, maka kita harus ada keinginan untuk berubah. Yang asalnya kurang baik, kita harus memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Yang asalnya tidak bisa, kita harus bekerja keras, belajar lebih keras lagi supaya kita bisa. Kemudian, salah satu contoh refleksi atau pencerminan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita pernah mengalami kegagalan. Kita ketahui bahwa semua orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi, ketika kita gagal, sebaiknya kita tidak berhenti di situ saja. Kita harus mampu bangkit, harus mampu bercermin dari kegagalan tersebut. Mencari penyebabnya, introspeksi diri, dan merencanakan cara supaya kegagalan tersebut tidak terulang kembali. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi nomor 1-3 halaman 173. Kemudian, untuk minggu depan, kita akan membahas materi dilatasi dan rotasi. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.